Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 untuk memenuhi tugas geometri Euclid. Nah, pada video kali ini kami akan membahas konsep-konsep penting mengenai geometri hiperbolik. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita kenalan dengan anggota kelompok kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Soraya Fitria Munggaga dengan NIM 242111027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat geometri hiperbolik beserta teorema-teoremanya dan pembuktiannya. Halo semuanya, saya Novi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang definisi geometri hiperbolik beserta teorema-teorema dan pembuktiannya. Semuanya, perkenalkan nama saya Zilan Sekolah dengan NIM 242111031. Di sini saya akan menjelaskan postulat beserta teorema dan pembuktian dari geometri hiperbolik. Sebelum masuk ke penjelasan teknik, yuk kita mulai dulu dengan sejarahnya. Geometri hiperbolik lahir sebagai hasil dari keingintahuan para matematikawan terhadap postulat kelima Euclid, yaitu postulat tentang garis sejajar. Selama berabad-abad, para ahli matematika mencoba membuktikan postulat itu dari postulat lainnya, tapi tidak pernah berhasil. Akhirnya, sekitar abad ke-19, Carl Friedrich Gauss, Nikolai Lobachevsky, dan Janos Boole secara terpisah mengembangkan sistem geometri yang tidak bergantung pada postulat kelima Euclid. Hasilnya adalah geometri hiperbolik, yaitu geometri pada bidang yang tidak datar seperti permukaan pelana kuda atau permukaan hiperboloid. Sekarang kita akan memahami apa sih itu geometri Euclid secara definisi. Geometri hiperbolik adalah cabang dari geometri non-Euclid yang ditandai dengan penolakan postulat kelima Euclid. Dalam geometri ini, dari sebuah titik di luar suatu garis ada tak hingga pada garis yang dapat ditarik sejajar dengan garis tersebut. Ini sangat berbeda dengan geometri Euclid, di mana dari suatu titik hanya ada satu garis yang sejajar. Prinsip utama dari geometri hiperbolik antara lain jumlah sudutnya di sebuah segitiga itu selalu kurang dari 180 derajat. Tidak berlaku hukumnya di segitiga, seperti di geometri datar. Bentuk-bentuknya itu juga seperti garis dan sudutnya itu tetap ada, tapi ditafsirkan dalam bentuk ruang yang lengkung atau bidang hiperbolik. Nah, sekarang mari kita bahas postulat yang digunakan dalam geometri Euclid. Nah, ada 4 postulat pertama dari Euclid masih tetap digunakan, yaitu yang pertama, dapat ditarik satu garis lurus melalui 2 titik. Yang kedua, garis lurus dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, untuk yang ketiga, dapat dibuat lingkaran dengan sembarang pusat dan jari-jari. Untuk yang terakhir, semua sudut siku-siku adalah sama besar. Namun, postulat kelima diganti menjadi bentuk hiperbolik, yaitu melalui satu titik di luar sebuah garis, terdapat lebih dari satu garis yang tidak akan memotong garis itu. Postulat inilah yang menjadi dasar dari seluruh teori dan sifat-sifat dalam geometri hiperbolik. Teorema 9.1 yang berbunyi, sebarang garis seluruhnya berada di dalam sudut tertentu. Mari kita buktikan. Yang pertama, misalkan diketahui garis I dan titik P di luar I. Yang kedua, menurut postulat kesejajaran Lobachevsky, maka ada garis M dan N yang melalui titik P dan sejajar I. Yang ketiga, garis M dan N membagi bidang tersebut menjadi 4 daerah, di mana masing-masing daerah merupakan bagian dalam suatu sudut, yaitu sudut A aksen PB. Yang kedua ada sudut A aksen PB aksen, yang ketiga ada sudut A PB aksen, dan yang keempat ada sudut A PB dengan P terletak di antara A dan A aksen pada garis M dan di antara B dan B aksen pada garis M. Dan yang keempat, kita misalkan titik I pada I, dan karena I tidak memotong M dan N, maka titik I tidak terletak pada M atau N. Nah, karena titik I tidak terletak pada M dan N, maka I berada pada salah satu dari 4 bagian dalam sudut di atas. Misalkan sudut A aksen PB. Nah, dari sini ada teorema akibatnya, yang berbunyi, ada tak terhingga garis yang sejajar dengan suatu garis yang melalui suatu titik di luar garis itu. Mari kita buktikan. Yang pertama, kita misalkan diketahui garis I dan titik P di luar I. Yang kedua, kita gunakan teorema 9.1 dan misalkan sebarang titik R di dalam daerah sudut APB. Dan yang ketiga, buat garis yang melalui titik P dan R. Dan yang keempat, PR kecuali titik P seluruhnya termuat dalam daerah sudut APB dan sudut A aksen PB aksen. Yang kelima, garis PR tidak memotong garis I yang termuat dalam sudut A aksen PB sehingga PR sejajar dengan I. Nah, karena terdapat tak berhingga garis seperti PR, maka teorema akibat terbukti.
Jadi, ada tak berhingga garis yang sejajar dengan suatu garis yang melalui suatu titik di luar garis itu. Teorema 9.2 yang dimana berbunyi ada sebuah segitiga dengan jumlah besar sudut kurang dari 180 derajat. Mari kita buktikan. Yang pertama, misalkan I itu suatu garis dan titik P berada di luar garis I. Dan yang kedua, buat garis M sejajar dengan garis I melalui titik P dengan cara buat garis PQ tegak lurus di garis I di titik Q dan M tegak lurus di garis PQ di titik P. Yang ketiga, menurut postulat kesejajaran Lobachevsky, ada garis lain yaitu garis N yang melalui titik P dan sejajar garis I, dan salah satu sudut yang dibentuk N dengan PQ adalah lancip. Yang keempat, kita perhatikan gambar 9. Nah, misalkan X titik pada N, sedemikian hingga sudut QPX lancip dan Y titik pada M, dan di sebelah kanan sisi PQ seperti X. Yang kelima, kita misalkan sudut XPY sama dengan A, maka sudut QPX sama dengan 90 derajat dikurang A. Nah, yang keenam, kita misal titik R pada garis I dan berada di sebelah kanan sisi PQ, sedemikian hingga sudut PRQ kurang dari A. Nah, yang ketujuh, kita pandang segitiga PQR, yang dimana sudut PQR membentuk sudut 90 derajat dan sudut QRP kurang dari A. Sudut RPQ kurang sudut XPQ sama dengan 90 derajat dikurang A. Keseluruhan lebih besar dari sebagian. Jika sudut PQ dan R dijumlahkan, maka diperoleh sudut PQR ditambah sudut QRP ditambah sudut RPQ kurang dari 90 derajat ditambah A ditambah dengan 90 derajat dikurang A, menghasilkan 180 derajat. Jadi, segitiga PQR mempunyai jumlah besar sudut kurang dari 180 derajat. Ini menandakan bahwa terbuktinya teorema 9.2 tersebut. Kita lanjut ke teorema 9.3 yang berbunyi jumlah besar sudut setiap segitiga kurang dari 180 derajat. Mari kita buktikan. Yang pertama, menurut akibat 2 teorema F.8 dari geometri netral yang berbunyi jika segitiga mempunyai jumlah besar sudutnya kurang dari 180 derajat, maka setiap segitiga jumlah besar sudutnya juga kurang dari 180 derajat. Yang kedua, menurut teorema 9.2 dari geometri hiperbolik yang berbunyi ada sebuah segitiga dengan jumlah besar sudut kurang dari 180 derajat. Nah, berdasarkan akibat 2 teorema 6, yaitu geometri absolut dan teorema 2 dari geometri Lobachevsky, maka jumlah besar sudut setiap segitiga kurang dari 180 derajat, merupakan terbukti. Nah, ada akibatnya. Yang pertama, akibat 1 dari teorema 9.3 yaitu jumlah besar sudut-sudut dalam segi 4 kurang dari 360 derajat. Akibat yang kedua dari teorema 9.3 tidak ada persegi panjang. Kita lanjut ke teorema 9.4 yang berbunyi dua segitiga dikatakan kongruen jika sudut-sudut yang bersesuaian sama. Mari kita buktikan. Yang pertama, kita andaikan teorema 9.4 ini salah. Langkah yang kedua, maka pasti ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C aksen, sedemikian hingga sudut A sama dengan sudut A aksen, sudut B sama dengan sudut B aksen, sudut C sama dengan sudut C aksen, tetapi segitiga tersebut tidak kongruen. Yang ketiga, jadi garis AB tidak sama dengan garis A aksen B aksen. Jika garis AB sama dengan garis A aksen B aksen, tentu kedua segitiga itu kongruen melalui sudut sisi sudut. Yang keempat, demikian pula dengan garis AC yang tidak sama dengan garis A aksen dan C aksen. Dan garis BC tidak sama dengan garis B aksen C aksen. Yang kelima, kita perhatikan triple segmen, yaitu AB, AC, BC, dan garis A aksen B aksen, A aksen C aksen, B aksen C aksen. Salah satu dari tiga segmen tersebut pasti memuat dua segmen yang lebih besar dari dua segmen yang bersesuaian dari ketiga segmen lainnya. Yang keenam, konsekuensinya AB lebih besar dari A aksen B aksen dan AC lebih besar dari A aksen C aksen. Selanjutnya, kita tentukan titik B aksen ganda pada garis AB dan C aksen ganda pada garis AC, sedemikian hingga A aksen B aksen sama dengan AB aksen ganda dan A aksen C aksen sama dengan AC aksen ganda. Jadi, segitiga A, B aksen ganda, C aksen ganda kongruen segitiga A aksen B aksen C aksen. Yang ketujuh, akibatnya sudut AB aksen ganda, C aksen ganda sama dengan sudut B aksen sama dengan sudut B.
Yang kedelapan berarti sudut B aksen ganda C aksen ganda adalah suplemen sudut B dan sudut B aksen ganda C aksen ganda C adalah suplemen sudut C. Dengan demikian segi 4B aksen ganda C aksen ganda C mempunyai besar sudut sama dengan 360 derajat yang dimana kontradiksi dengan akibat 1 teorema 9.3. Dari teorema 8 terlihat perbedaan antara geometri Euclid dan geometri hiperbolik. Dalam geometri hiperbolik tidak ada teori mengenai segitiga-segitiga sebangun yang didasarkan pada definisi biasa. Namun yang ada hanyalah segitiga-segitiga yang kongruen. Karena jika dua segitiga sebangun maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan oleh karena itu kedua segitiga tersebut pasti kongruen. Sehingga secara umum dua segitiga yang sebangun pasti kongruen dan juga mempunyai ukuran yang sama. Kita lanjut ke teorema 9.5. Ini tuh ngomongin tentang bagaimana luas segitiga bisa dihitung dari bagian-bagiannya. Misalnya, kita punya segitiga besar nih, sebut aja segitiga ABC. Nah, segitiga ini kita potong-potong jadi berapa segitiga kecil, yang namanya segitiga 1, segitiga 2, sampai segitiga AN. Tapi ingat ya, potongannya ini nggak boleh saling tumpang tindih alias nggak saling menutupi satu sama lainnya. Jadi kayak puzzle yang pas gitu. Nah, ternyata di sini teman-teman, luas dari segitiga besar ABC itu sama aja dengan jumlah dari luas segitiga kecilnya tadi. Dalam simbol matematikanya itu ditulis mu segitiga sama dengan mu segitiga 1 yang ditambah dengan mu segitiga 2 sampai ditambah mu segitiga AN. Sekarang saya mau ajak teman-teman nih ngerti bukti dari teorema ini. Yang pertama, kita gambar segitiga ABC. Lalu, kita isi segitiga ABC itu dengan beberapa segitiga kecil. Anggap aja kita bagi jadi N buah segitiga. Kita beri nama segitiga kecilnya itu menjadi segitiga 1, segitiga 2, sampai segitiga N. Menurut definisi luas, di definisi 3, luas segitiga besar itu adalah mu segitiga. Lalu, luas segitiga kecilnya juga masing-masing punya fungsi luas, yaitu mu segitiga 1, mu segitiga 2, sampai seterusnya. Karena segitiga besar itu adalah gabungan dari segitiga kecil, maka secara otomatis mu segitiga sama dengan mu segitiga 1 ditambah mu segitiga 2 sampai mu segitiga N. Dan karena fungsi luas itu sifatnya distributif, artinya bisa dibagi-bagi nih. Maka mu segitiga sama dengan mu segitiga 1 ditambah mu segitiga 2 sampai ditambah mu segitiga N. Jadi intinya kalau kita punya segitiga besar dan kita pecah jadi bagian-bagian kecil yang rapi dan gak tumpang tindih, maka luas segitiga besarnya itu bisa kita hitung dengan menjumlahkan semua luas segitiga kecilnya. Kita lanjut ke teorema 9.6. Teorema ini menyatakan bahwa defek adalah fungsi luas pada segitiga. Sebelum kita masuk ke buktinya, kita harus tahu apa sih itu defek. Defek itu adalah selisih antara 180 derajat dengan jumlah sudut-sudut dalam sebuah segitiga. Jadi misalnya, kalau jumlah sudut dalam segitiga cuma 150 derajat, maka defeknya itu adalah 30 derajat. Begitu. Di geometri Euclid, jumlah sudut segitiga selalu 180 derajat bukan? Tapi di geometri hiperbolik, jumlah bisa kurang dari itu. Nah, disitulah muncul konsep defek. Oke, sekarang kita masuk ke inti buktinya. Kita mulai dari sebuah segitiga. Misalnya, ada sebuah segitiga ABC, lalu kita ambil satu titik di sisi AB, sebut saja di titik D. Lalu kita tarik garis dari C ke D. Jadi sekarang, segitiga ABC terbagi menjadi dua segitiga, yaitu segitiga ADC dan segitiga BDC. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya, kita tahu bahwa defek dari segitiga ABC itu ternyata sama dengan jumlah defek dari dua segitiga yang lebih kecil tadi, yaitu segitiga ADC dan BDC. Jadi, maksudnya gini teman-teman, kalau kita potong segitiga menjadi dua bagian, defeknya itu juga ikut terbagi. Lalu, kalau defek dua bagian itu kita jumlahkan, hasilnya sama persis dengan defek segitiga awal tadi. Itu mirip banget dengan sifat luas kan? Kalau sebuah segitiga dibagi jadi dua bagian, luas totalnya ya tinggal dijumlahkan dari dua bagian itu. Nah, karena defeknya punya sifat kayak gitu, maka defek juga bisa dianggap sebagai fungsi luas juga. Kita lanjut ke teorema 9.7. Teorema ini berbunyi, perkalian fungsi luas dengan bilangan real positif adalah fungsi luas juga. Jadi, maksudnya dari teorema ini adalah kalau kita mempunyai fungsi luas dan kita kalikan dengan bilangan real positif, maka hasilnya tetap memenuhi semua fungsi sebagai fungsi luas. Nah, ingat ya, dalam definisi sebelumnya, sebuah fungsi luas harus memenuhi tiga sifat utama. Yang pertama, harus bernilai positif untuk semua segitiga, dan yang kedua, nilainya itu sama untuk segitiga yang kongruen dan segitiga yang kongruen, dan yang terakhir adalah harus bersifat aditif. Artinya, jika segitiga dibagi, maka luas total adalah jumlah dari luas bagian-bagiannya.
Sekarang kita misalkan ada sebuah fungsi luas yang sudah memenuhi 3 sifat tadi dan kita sebut sebagai mu. Lalu kita ambil sebuah bilangan real positif, misalkan k. Nah, kita definisikan fungsi baru, yaitu k dikali dengan mu. Artinya fungsi luas yang dikalikan dengan k. Pertanyaannya nih, apakah fungsi baru ini masih memenuhi 3 sifat tadi? Jawabannya itu adalah iya. Kenapa iya? Yang pertama, karena mu selalu bernilai positif, maka kalau kita dikalikan dengan bilangan real positif, maka hasilnya juga tetap positif. Jadi sifat pertama tetap terpenuhi. Dan yang kedua, kalau dua segitiga kongruen memiliki luas yang sama menurut fungsi mu, maka ketika kita kalikan dengan k, hasilnya juga tetap sama. Artinya, sifat kedua juga tetap berlaku. Dan yang ketiga, kalau segitiga dibagi menjadi 2 bagian, misalnya segitiga 1 dan segitiga 2, dan kita tahu bahwa luas totalnya itu adalah mu segitiga 1 yang ditambah dengan mu segitiga 2, maka setelahnya dikalikan dengan k, hasilnya menjadi k yang dikali dengan mu segitiga 1 ditambah dengan k yang dikali juga dengan mu segitiga 2, itu menghasilkan k dikali mu segitiga 1 dan ditambah mu segitiga 2, yang artinya sifat aditif itu tetap terpenuhi. Jadi sifat ketiga juga itu aman. Dari ketiga alasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa hasil kali fungsi luas dengan bilangan real positif tetap memenuhi sifat syarat sebagai fungsi luas. Dengan kata lain, jadi terbukti ya teman-teman teorema ini bahwa perkalian fungsi luas itu dengan bilangan positif adalah fungsi luasnya juga. Baik, kita lanjut ke teorema 9.8. Teorema ini menyatakan bahwa sebarang dua fungsi luas adalah proporsional. Itu maksudnya apa ya? Nah, maksud dari teorema ini adalah kalau kita punya dua fungsi luas yang berbeda, misalnya yang satu kita sebut dengan mu dan yang satunya lagi kita sebut dengan v, maka pasti ada sebuah bilangan real positif, katakanlah k, yang membuat v itu sama dengan k dikali dengan mu. Artinya, dua fungsi luas itu sebenarnya punya bentuk yang sama, cuma skalanya aja yang berbeda. Jadi, sifatnya itu proporsional atau bisa dibilang sebanding. Teorema ini muncul sebagai akibat dari teorema sebelumnya, yaitu teorema 9.7. Di sini, kita udah belajar bahwa kalau kita mengalihkan fungsi luas dengan bilangan real positif, maka hasilnya tetap fungsi luas. Nah, sekarang misalnya kita punya dua fungsi luas yang berbeda nih, tapi masing-masing memenuhi 3 sifat fungsi luas, yaitu bernilai positif, sama untuk segitiga yang kongruen, dan bersifat aditif. Dari situ, kita bisa tunjukkan bahwa salah satu fungsi luas bisa diubah menjadi yang lain hanya dengan mengalihkan sebuah konstanta positif. Misalnya, fungsi luas mu itu memberi hasil 10 satuan luas untuk suatu segitiga tertentu, lalu fungsi luas v itu memberi hasil 20 untuk segitiga yang sama. Dari situ, kita bisa lihat bahwa v itu sama dengan 2 kali dikali mu. Nah, karena ini bisa terjadi untuk semua segitiga, maka kita disimpulkan bahwa v sama dengan k yang dikali dengan mu, di mana k itu ada 2. Itulah yang dimaksud dengan proporsional. Jadi, bentuk fungsinya itu sama, cuma nilainya dikalikan dengan suatu bilangan. Dengan pembuktian ini, maka kita bisa menyatakan bahwa dua fungsi luas yang memenuhi ketiga sifat dalam definisi sebelumnya pasti proporsional. Atau dengan kata lain, itu terbukti ya teman-teman, bahwa sembarang dua fungsi luas pasti proporsional. Oke, di sini saya atas nama Zidan Rizukona akan menjelaskan teorema 9.9. Misalkan ada dua garis sejajar I dan I aksen, lalu ambil 3 titik di garis I, A, B, dan C dengan B-nya di tengah. Nah, kita di sini membuktikan bahwa dua garis sejajar tidak mempunyai jarak yang sama di mana-mana. Tarik garis tegak lurus A, B, C ke garis I aksen. Perpotongannya kita beri nama saja A aksen, B aksen, dan C aksen ya. Kita asumsikan jaraknya sama. A aksen sama dengan B aksen sama dengan C aksen. Oke, di sini kita menggunakan segitiga kongruens. Segitiga A aksen, B aksen kongruens dengan B aksen dan A aksen. Akibatnya sisi-sisi dan sudut-sudut bersesuaian sama besar. Dari kongruensi itu dapat disimpulkan sudut dari titik A aksen A dan B sudut dari titik B aksen B dan A. Lakukan hal yang sama dari di titik C juga. Jadi sudut dari titik C aksen C dan B, dan sudut dari titik B aksen B dan C. Jumlah sudut segi 4 adalah A aksen C sama dengan 360 derajat. Maka bertentangan dengan geometri hiperbolik yang kurang dari 360 derajat. Maka asumsi bahwa jaraknya sama di semua titik adalah salah. Kesimpulannya, tidak ada dua garis sejajar dalam geometri hiperbolik yang jaraknya sama di semua titik. Oke, di sini saya akan menjelaskan teorema 9.10.
Dalam geometri netral, jika ada sebuah garis dan sebuah titik yang memenuhi sifat kesejajaran Euclid, maka ada sebuah persegi panjang. Teorema ini berlaku di geometri netral, geometri yang menerima semua postulat Euclid kecuali postulat kelima atau kesejajaran. Jika ada satu titik dan satu garis yang memenuhi sifat kesejajaran Euclid, yaitu hanya satu garis yang bisa ditarik dari titik itu dan sejajar dengan garis tersebut, maka dari situ bisa dibentuk segi 4 dengan 4 sudut siku-siku, yaitu persegi panjang. Sekarang kita buat langkah pembuktian teorema 9.10. Misalkan garis I, titik P di luar garis I, kita buat PQ tegak lurus ke garis I berpotongan di titik Q. Pilih titik R di garis I yang berbeda dengan Q di garis I. Setelah itu kita buat garis M tegak lurus ke I di titik R. Nah, kita buat lagi titik P tegak lurus ke M di titik S. Maka kita punya segi 4 PQRS. Sudut di titik QRS semuanya siku-siku. Karena PS sejajar dengan I, sama-sama tegak lurus dengan M, dan hanya ada satu garis sejajar menurut postulat Euclid, maka PQ tegak lurus terhadap PS di titik P. Kesimpulannya, segi 4 PQRS adalah persegi panjang karena keempat sudutnya adalah 90 derajat. Teorema ini menunjukkan bahwa persegi panjang hanya bisa ada jika kita memakai postulat Euclid, bukan postulat Lobachevsky. Maka persegi panjang tidak bisa ada dalam geometri hiperbolik. Oke, di sini saya akan menjelaskan teorema 9.11. Nah, jadi dalam geometri netral kita menggunakan postulat Lobachevsky, bukan Euclid. Maka kita pasti akan menemukan segitiga yang sudut dalamnya kurang dari 180 derajat. Melalui satu titik di luar sebuah garis bisa dibuat lebih dari satu garis sejajar dengan garis tersebut. Pembuktian teorema. Di teorema 9.2 sudah dibuktikan oleh teman saya Soraya Fitri Ambugaga bahwa ada satu segitiga dengan jumlah kurang dari 180 derajat. Maka jika dalam geometri netral kita menerima sifat kesejajaran Lobachevsky, secara logis pasti akan muncul segitiga dengan sudut kurang dari 180 derajat. Jika kita menerima postulat kesejajaran Lobachevsky, maka geometrinya bukan Euclid dan akan ada segitiga dengan jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Oke, di sini saya akan menjelaskan teorema 9.12. Dalam geometri netral, jika ada sebuah garis dan titik yang memenuhi kesejajaran Lobachevsky, maka setiap garis dan titik luarnya juga memenuhi sifat kesejajaran Lobachevsky, yang berarti geometrinya adalah geometri Lobachevsky. Kalau ada satu saja garis dan titik luar yang memenuhi postulat Lobachevsky, bisa ditarik lebih dari satu garis sejajar. Maka seluruh sistem geometri itu akan menjadi geometri Lobachevsky alias geometri hiperbolik. Bukti singkat, andaikan teorema ini salah. Misalnya ada satu garis dan titik yang memenuhi sifat Lobachevsky, tapi garis dan titik lainnya tidak memenuhi sifat itu. Menurut teorema 9.11, jika ada satu titik dan garis yang memenuhi sifat Lobachevsky, maka akan ada segitiga dengan jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Tapi menurut teorema 9.10 yang berlaku untuk Euclid, kalau ada satu titik dan garis yang memenuhi sifat kesejajaran Lobachevsky, maka semua segitiga jumlahnya sama 180 derajat. Terjadi kontradiksi. Tidak mungkin di satu geometri ada segitiga dengan jumlah sudut kurang dari dan sama dengan 180 derajat secara bersamaan. Nah, kalau ada satu pasangan dan titik lainnya mengikuti sifat Lobachevsky, maka semua pasangan dan titik luar lainnya juga mengikuti sifat itu. Kesimpulannya, jika ada satu pasangan garis dan titik yang memenuhi postulat Lobachevsky, maka seluruh geometri tersebut adalah geometri Lobachevsky hiperbolik. Dari teorema ini muncul akibat-akibat seperti geometri netral hanya bisa menjadi Euclid dan Lobachevsky, tidak ada geometri campuran. Jika ada persegi panjang, maka pasti itu geometri Euclid. Jika ada segitiga dengan jumlah sudut kurang dari 180 derajat, maka semua segitiga juga akan begitu. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kami tentang geometri hiperbolik, mulai dari sejarahnya, definisi, postulatnya, hingga teorema dan pembuktiannya. Semoga materi ini bermanfaat tidak hanya sebagai perbandingan dengan geometri Euclid, tetapi juga sebagai wawasan bahwa dalam matematika, satu perubahan kecil saja pada postulat dapat melahirkan dunia geometri yang benar-benar berbeda. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan semua pihak yang telah mendukung pembuatan video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di next video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.